1 minggu panas, inus, apapun. Demam guys, 1 minggu setiap hari panas. Kawaii mau ngomong penting. Nggak mungkin bikin video kalau kita, makanya kita tuh bikin video panen. Kita tuh pengen kayak orang-orang yang ngobrol yang romantis, yang lucu-lucu gitu. Tapi nggak mungkin guys, lihat aja ya ada kawa kayak begitu. Sayang! Terus aku masak, aku kasih obat, anak sakit, ibu sakit. Wah. Itu bapak bilang, kamu kenapa hidungnya? Aku kirain ada upil. Coba lihat, tunggu. Udah, jangan ditarik. Kamu mah iseng okay. banget. Terus dia lancar sih bahasa Indonesianya, kok bisa sih? Tinggal di Malaysia. Dulu pernah makan di restoran sisa makanan bekas orang. Benar, ini benar. Nggak sering, nggak tiap hari. Tapi kadang-kadang. Tapi dari 1 kali. Tunggu, subscribe-nya dulu. Aku hitung ya. 1, 2, 3, thank you. Hola amigos, Ketemu lagi sama Sofwa dan Bapak Itu Channel. Ala bule Si keluarga yang tinggal di pinggiran Barcelona. Guys, ketemu lagi sama kita. Akhirnya kita bisa nongol lagi di video, kita bisa bikin video lagi, kita bisa keluar rumah, keluar kamar. Dan kita nyangkut di bunga-bunga ini di sekitar kampung kita guys. Lihat ada anak ini yang jadi kita itu sebenarnya semuanya sakit guys. Karena Siapa yang pertama sakit? Siapa yang sakit duluan? Kawa sakit, batuk 1 minggu, panas, inus, apapun. Demam guys, 1 minggu setiap hari panas guys. Batuk-batuk di depan muka kita sampai kita semua kena itu. Parah. Jadi habis kawa itu aku sakit, Baba ngurusin kawa. Kita kan udah semingguan lebih tuh tidur pada begadang semua sakit. Terus habis itu nggak taunya Baba kena juga. Akhirnya kita semua sakit. Dan setelah itu sini. Sayang. Kawaii mau ngomong penting. Nggak mungkin bikin video kalau kita, makanya kita tuh bikin video panen. Kita tuh pengen kayak orang-orang yang ngobrol yang romantis, yang lucu-lucu gitu. Tapi nggak mungkin guys, lihat aja ya ada kawa kayak begitu. Sayang! Ya ampun, lihat anak. Lihat ah. Itu siapa yang gigit? Kawa apa? Ini jahat banget, serius. Jorok anak. Sayang ya, serius. Gak jelas. Gitu guys, kita sakit. Kawa, tuh kan dia jadi ikut-ikutan, sayang. Kawa udah cukup Kawa. Udah. Kita guys sakit beneran ya. Sampai Sopo tadi kemarin Udah, Kawa. di kamar aja terus aku masak, aku kasih obat, anak sakit, ibu sakit. Wah, Betres semuanya. Wah, panas. Guys, nggak tahu kita bakalan kayak gimana videonya. Yang jelas aku cuma pengen ngomong sama kamu kalau kita itu sakit. Udah 1 tahun ini semenjak corona kita nggak pernah sakit yang sampai kayak gini. Tapi ini pertama kalinya juga aku minum obat penyumbatan, apa sih namanya di sini? Congestivo gitu deh guys. Aku pokoknya ada penyumbatan gitu. Jadi beneran emang yang sakit banget, bukan pusing, bukan apa-apa, sampai kuping semua. Rasanya tuh penuh air, tapi itu karena banyak banget. Itu yang keluar dari hidung itu guys, sampai nggak berhenti sampai hidung aku. Aku akan kasih tahu. Aku lihat aja. Jadi waktu itu Bapak bilang, kamu kenapa hidungnya? Aku kirain ada upil. Coba lihat, tunggu. Udah, jangan ditarik. Kamu mah iseng banget. Aku just gak tahu. Tanya Jadi aja. ini bukan ya guys, ini bukan upil, tapi ini tuh koreng karena saking aku pakai tisu terus dibuat kayak gitu, jadinya iritasi di sini. Jadi kalau di zoom gitu, di sini tuh aku hitam, luka korengan gitu. Dan sekarang kita masih enggak puasa dalam 2 hari pertama ini.
kita nggak dapat puasa. Tapi mungkin di 2 hari berikutnya kita udah bisa sembuh karena kita masih minum obat-obatan natural, antibiotik natural juga. Kawa juga obat batuknya kemarin sirup natural kita beli di antibiotik, kita beli di apotek. Kita beli apotek namanya dan apotek. masih kita harus habisin obatnya. Nanti kalau obatnya udah habis, kitanya juga udah sembuh lagi, udah nggak minum obat lagi, udah recovery 100%, insya Allah kita kuat puasa lagi, ya nggak sayang? Aku masih batuk tiap pagi gitu, masih banyak inus keluar dari paru-paru. Capek, sakit, udah mau sembuh. Akhirnya kita sakit ya. So kamu mau cerita apa hari ini? Hari ini guys, aku mau cerita ke Baba tentang pengalaman pahit. Sayang, ngomong serius di sana ke Iya, kamera. aku tenggar. No, harus ke kamera dulu kita ngomong. Harus lihat. Sekarang kita mau nyeritain pengalaman pahit Baba tinggal di Malaysia. Malaysia? Mau apa? Kamu tanya aja. Kamu. Jadi waktu Baba di Malaysia itu Apa? bungkus aja anaknya bungkus. Jadi waktu kita di Malaysia itu kuat. Jadi waktu Baba di Malaysia itu, guys, ini aku teriak-teriak sakit ya, orang lagi sakit. Ya kalau kamu ngomong lihat ke sana gimana mau mereka dengar? Guys, kayak ini video nggak bakal jadi deh, sumpah nggak akan jadi sama Baba yang Santai komplain dulu. terus, sama Kawa yang ganggu. Santai dulu. Awas salah pencet. Jadi aku mau tanya, Baba dulu pernah tinggal di Malaysia, betul apa enggak? Benar, aku tinggal di Malaysia 6 bulan di satu pulau kecil. Pulau kecil. Apa nama tempat tinggalnya? Pulau Tioman namanya, dekat Singapura, tapi di Malaysia. Kocak si anak, baru jatuh. Aduh, ya ampun orang kalau lihat. Kawa jangan di sana, sini Kawa. Sini ya, ini aku pakai. Kawa, precies bindra som federal Bah. Tetrupayaran traktor. Jadi Baba 6 bulan di Spanyol. Jadi Baba 6 bulan di Malaysia sih. Yes, di Pulau Tioman. Di Pulau Tioman. Itu umur berapa Baba pertama ke sana? Aku 19 tahun, 19 tahun. Dan di umur 19 tahun itu pasti kamu belum bisa bahasa Indonesia. Belum lah, bisa apapun. Oke. Belum. Jadi Baba ini guys, kalau kamu selalu tanya, kok bisa sih belajar kok lancar sih bahasa Indonesianya, kok bisa sih gitu. Jadi aku mau kasih tahu kamu kalau Baba itu sebenarnya waktu kenal sama aku udah bisa bahasa. Tapi bukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Gimana dong Baba belajar bahasa Melayunya waktu itu? Aku kesana, aku habis kuliah, tiba-tiba ada ekonomi krisis di Spanyol, ya udah aku ambil tas aku, backpack ya, dan aku pergi langsung ke Malaysia. Aku ketemu pulau Tioman, dan aku sampai ke sana, aku ketemu sedikit orang-orang muda kayak aku, dan aku bilang aku mau tinggal di sini lama. Dan ya udah kita di sana sama orang kampung, orang pulau. Kampungnya kecil, mungkin 150 orang, 200 orang. Tapi semua teman aku, semua tiap hari kita pergi ke sini, ke sana, semua orang Melayu. Jadi aku dengar tiap hari bahasa Melayu sama teman-teman semua. Kita ketemu semua orang Melayu, sama aku aja sendiri semua ngomong bahasa Melayu. Aku gak bisa ngerti apapun. Tiap hari kayak itu bingung, pusing. Wah, sakit kepala. Tapi pelan-pelan gitu-gitu. Tiap hari dengar. Pelan-pelan aku ngomong sedikit. Dan aku belajar dari sana. Aku gak pernah belajar di sekolah atau sama guru. Gak sama orang ngomong. Tanya itu apa? Kamu kenapa ngomong itu? Itu makna apa? Artinya apa? Artinya apa? Makna apa? Jadi kita apa cakap tuh, di sana, cakap. Apa? Awas punces. Ya ampun, dia naruhin keong di atas kepala aku. Nyalain Di lagi sana kameranya. Di sana beneran experience aku bagus sekali. Aku selalu akan ingat banget dan akan simpan di hati aku, karena di sana beneran life experience beneran pure, bagus, kuat sekali. Dan aku bagus, most valid and bagus experience. Jadi sure. sangat berharga banget guys buat Baba waktu dia lagi di mana?
di Pulau Tioman itu. Dan itu setelah berapa bulan kamu mulai bisa lancar ngomong pakai bahasa Melayunya waktu Aku pikir mungkin 2-3 bulan udah bisa ngomong sedikit. 2-3 bulan di Melayu, di Malaysia udah bisa ngomong bahasa Melayu. Dan aku tuh kaget waktu itu guys, tiba-tiba ngomong sama bule, tiba-tiba dia ngemuji aku kayak, "Hai wanita cantik." Di chatnya waktu itu kayak yang, hah? Apaan sih bule ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Terus katanya ngobrol-ngobrol lagi, ternyata bahasanya dia itu bahasa Melayu. Tapi lama-lama karena ngomong sama aku, main sama adik aku, sama ini, akhirnya dia ya udah keluar parah-parahnya anak Bekasi. Ganteng parah, kan, pintar parah, baik parah, Baba. Ya udah jadinya kayak gitu. Dan di Melayu itu salah satu pengalaman yang paling Baba inget ya, dulu pernah nih Baba cerita ke aku. Apa? Bener nggak? Baba dulu pernah makan di restoran sisa makanan bekas orang. Benar, ini benar. Nggak sering, nggak tiap hari, tapi kadang-kadang. Tapi dari satu kali. Lebih. Serius? Lebih lah. Oh my god. Nggak, karena ada satu restoran di sana di kampung, restoran Cina. Ada bule makan di sana, orang Cina, kadang-kadang orang Melayu. Kadang-kadang ya udah masih ada banyak makanan di meja nggak dihabisin, tiba-tiba ada ayam goreng, mungkin ada 2, 3, 4 biji belum dimakan, atau udah siap orang udah pergi dan belum dimakan, nggak dimakan, atau ikan atau sayur atau nasi. Kita diambil, kita dimakan di sana. Jadi bukan yang nasi bekas orang ada sedikit-sedikitnya terus kamu makanin sisanya? Enggak sampai gitulah. Oh, jadi cuman kalau ada ikan ada sisa sepotongnya kamu yang habisin. Iya, ayam dimakan juga gitu. Tapi dari piring orang kan? Iya sih, dari piring orang. aja sih ya. Iya, dan di sana orang itu owner dari restoran. Pemilik restorannya? Iya, nggak apa-apa, mereka santai juga, nggak apa-apa. Kamu sama teman-teman berapa orang? Siapa, masih inget nggak siapa aja nama teman kamu? Di sana makan? Yang suka makan bareng kamu itu? Nggak tahu, banyak. Banyak? Nggak banyak, aku ingat mungkin kadang-kadang 3 orang, 4 orang. Tiba-tiba kita di sana, orang bangun pergi dari restoran. Lihat ibunya katanya. Oh, bagus. Tiba-tiba orang pergi dari restoran, kita lihat banyak makanan, ya udah kita di sana makan. Ya udah gitu-gitu. Dulu kan aku kurang uang, lagi backpacker, lagi experience hidup gitu. Aku juga pernah di sana di Tioman kupas-kupas bawang putih tiap hari pagi-pagi di restoran. Habis itu mereka dikasih 1 piring makan, atau how do you say comb the floor? Nyapu-nyapu di depan pantai itu. Nyuci piring pernah juga ya? Enggak. Nyuci piring nggak pernah ya? Kurang. Nyapu-nyapu di depan daun-daun. Habis itu mereka dikasih makanan juga gitu di restoran. Ya udah, tapi aku gak malu apapun karena ya udah itu. Jadi kamu satu-satunya bule at this time that doing this? Apa? Satu-satunya, you are the only bule. Iyalah, hampir nggak ada bule lagi di sana, tinggal di sana hampir nggak ada. Bule yang tinggal di sana lagi bikin bisnis nggak kayak aku. Jadi nggak ada bule kere kayak dia guys. Waktu itu bulenya tuh semua kaya-kaya ya, owner villa di sana atau apa. Nah ini ada satu. Nggak ada banyak juga, ada 2 mungkin, ada 2 waktu itu. Ada 2 aja. Tapi ya udah, abis itu mungkin aku ya 2 bulan kayak itu, mungkin lagi kayak tolong-tolong orang, mereka tolong aku. Habis itu ada satu teman, dia kasih kerja aku. Dan kita ada kapal, kita ada diving material, kita ada snorkeling material gitu. Kita disewa-sewa semua, kita bikin fishing trips, snorkeling trips. Anakku di sana juga kayak cari-cari customer, nyari pengunjung, nyari bule-bule, pengunjung bule, karena iya bahasa Inggrisnya Baba juga lancar, jadi lebih gampang untuk ngedapetin engagementnya sama klien. Jadi aku kerja di sana kayak 3 bulan juga dan dapat uang sedikit-sedikit juga, cukup untuk makan gitu. Tapi beneran itu life experience banget dan positif banget untuk aku. Dan kalau aku harus ngomong apa pengalaman hidup yang paling bagus, yang paling berharga itu untuk Baba ya waktu itu 6 bulan di sana. 6 bulan di Malaysia. Itu Baba. Jadi Baba tuh kurang tahu sebenarnya fansnya ala bule itu banyak banget orang Malaysia. Ada juga ya. Jadi aku nggak tahu dari mana, mungkin kalau misalnya ada yang dekat Pulau Tioman terus bisa salamin dengan teman-temannya Baba di Pulau Tioman. Coba Baba sebutin siapa aja yang masih Baba inget kurang lebih orang-orang dari Pulau Tioman, bilang halo. Ya banyak lah. Siapa aja? Namanya? Iya, siapa? KN, mungkin lihat ke kamera yang betul. KN kadang-kadang nonton kita mungkin. Tobak, teman aku, abang aku di sana.
Nazir, Kele, Gafar, Soyok, Batu. Batu nama orang? Batu ada nama orang itu, iya. Wow. Siapa lagi ya? Tommy, Nazir. Nazir tadi udah. No, Nazir belum. Oh, oke. Mamut. Siapa lagi ya? Banyak ya, Banyak teman Dan di sana Baba pernah ngerasain lebaran ya, sayang. Itu Iya. pertama kali lebaran dalam hidup Baba ngerasain itu di Pulau Tioman itu ya. Masuk ke semua rumah orang ya? Iya, kita masuk ke semua orang, makan-makan di sana, enak semua bersama-sama teman, enak sekali. Aku pernah coba puasa-puasa juga pertama kali, kayak 1-2 kali aja karena aku baru kan di sana tiba-tiba panas gitu. Susah sekali. Tapi ya, iya. Apa Sares? No, karena tadi jatuh sendiri, tadi jatuh. Kau ambil yang lebih besar. Ibu tadi lihat, cari yang lebih besar. Di sini lihat di sini ada. Cari. Coba keongnya. Apa lagi? Dan Baba coba ceritain. Karena Baba di mana di Pulau Tioman itu Baba punya cerita tentang puasa pertama kalinya. Dan ceritain coba yang waktu itu. Ya, ada satu hari aku fail lagi mau puasa. Gagal. Tapi tiba-tiba, wah lagi lapar parah, lagi panas sekali. Tiba-tiba satu teman dari sana, nakal dia sedikit. Dia datang sama satu bungkus durian besar sekali. Aku waktu itu gak suka sama durian, pernah dicoba 1-2-3 kali dan gak suka banget. Tapi tiba-tiba dia datang sama itu durian. Dia bilang, kamu lapar atau apa? Aku bilang, iya lapar. Dia bilang, ayo, tunggu bentar. Dan tiba-tiba ambil dulu yang nanti dia. Nampak dong kalau pelunci. Amres. Dan guys, tiba-tiba dia bilang, ayo makan durian. Aku bilang, aku gak suka, tapi lagi lapar sekali. Ya udah kita buka satu, aku coba. Oh, tiba-tiba enak sekali. Tadi nggak suka banget ya, tadi benci, tiba-tiba coba durian dan wah gila, tiba-tiba kita buka 1, 2, 3, 4, kita makan durian berdua banyak banget. Durian kita makan, iya nggak besar banget juga kan, itu liar kan di beli-beli, liar dari hutan. Dan dari waktu itu aku cinta sekali dengan durian. Kalau aku bisa makan, kalau bisa beli es krim durian apapun aku dimakan. Suka banget dari waktu puasa. Jadi maaf ya guys, kadang-kadang kayak itu ya. Waktu itu aku masih belajar, aku bule, kan? ya belum mualaf gitu. Aku just coba-coba untuk experience gitu kan. Jadi hikmah puasa pertama untuk Baba adalah bisa suka sama durian. Yang tadinya benci jadi suka karena puasa. Ya udah guys, ada apa lagi tentang Malaysia yang mau kamu ceritain? Udah. Di hati aku semua, di hati aku. Kedalam banget, bagus sekali, cinta beneran. Baba. Aku harus pulang ke sana lagi. Nanti kapan-kapan Baba, aku nggak dan Kawa. Kalau sendiri lebih enak, tapi nggak bisa lah sama keluarga juga lagi, nggak apa-apa. Sekarang teman aku udah nikah juga, udah ada anak-anak, so gampang, enak juga, gitu. Ya udah. Kalau misalnya Baba mau sendiri terserah, mau bareng-bareng terserah. Yang penting aku di Bekasi sama teman-teman aku, sama Kawa, sama Umi, sama Abi. Benar. Ya nggak guys? Benar. Ya udah, itu dia ceritanya Baba. Kenapa Baba bisa bahasa Indonesia? Jadi teman-teman kalau boleh tolong support dong. Baba tuh lagi nggak pede banget. Dia tuh lagi bukan nggak pede, tapi dia tuh kayak aku tuh harus bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aku kurang lancar kata dia. Padahal kan udah bagus ya guys ya. Tapi Baba karena aku rasa vocabulary aku masih jauh banget, masih sedikit, mau belajar lagi, tapi udah pelan-pelan. Nanti pasti kalau aku ke Indonesia pasti akan belajar cepat lagi. Karena di sini ngomong aja sama Sofo bahasa Indonesia dan dia kurang ajar aku kan. Kurang ajar it means kurang diajarin. Tapi kalau ya, kurang kan? ajar it's like that sounds really good ya. Sama. Ya udahan ya, pamit ya. Itu dia ceritanya kenapa Baba bisa bahasa Indonesia guys. Ya udah, Sofwa mau pamitan dulu. Kawa juga pamit yang nyebelin banget ini. Baba mau pamit juga. Makasih banyak yang nonton guys. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat puasa semuanya. Selamat. Doain kita cepat sembuh biar langsung puasa lagi.